Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghafar, al-wahidil ahadis samadil jabar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin baqiyatis sahabati rasulillah ya jama'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita kesempatan, diberikan kesehatan, umur yang panjang berkah, bil khusus diberikan iman Islam di dalam kalbu kita. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada penghulunya para nabi, nabi di atasnya para nabi, rasul di atasnya para rasul, baginda tercinta habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat dan handai taulannya yang insya Allah akan memberikan syafaatnya bagi kita semua yang senantiasa istiqamah baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya, pada tayangan kali ini di channel Khairul Insani dan channel ini, yaitu kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada zaman dahulu kala beliau masih hidup, kekhalifaan yang dipimpin beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang raja yang sangat-sangat sederhana. Beliau seorang raja tapi tidak memiliki istana. Beliau tidur di bawah pohon korma dan dialasi oleh pelepah korma. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berbicara kepada sahabat, kepada pengikut dan juga rakyat di Mekah, Mekkatul Mukarramah. Beliau berkata kepada mereka semua, sahabat, pengikut, kerabat, dan rakyatnya. Umar bin Khattab berkata, aku melihat seluruh teman, tapi tidak ada yang teman lebih baik daripada menjaga lidah. Aku mencari pakaian, tapi tak ada yang pakaian yang lebih baik selain takwa. Aku mencari sesuatu amalan yang baik, tapi tidak lebih baik daripada menasihati yang baik. Aku mencari rezeki di muka bumi ini, tapi tidak kutemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Nah, untaian nasihat yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, para jamaah Khairul Insani channel dimanapun berada, bahwa sahabat yang sejati yang bisa membawakan keselamatan bagi kita dunia maupun akhirat adalah menjaga lidah. Pergaulan, bermasyarakat, kalau kita pandai menjaga lidah, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Kata Rasulullah, salamatun insani fi hifzi lisan. Keselamatan manusia itu tergantung menjaga lisan. Yang kedua, renungan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini adalah pakaian. Jadi pakaian yang bisa dibawa dan sangat nyaman duniawi maupun ukhrawi kelak adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah bahasa salafus sholinya, yaitu takut kepada Allah. Berarti kita apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan secara totalitas, dan apa yang Allah larang di muka bumi ini mari kita tinggalkan secara totalitas ataupun secara kafah. Dan yang terakhir, renungan buat kita semua bahwa rezeki di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Kutipan ini Amirul Mukminin mengatakan dari suatu kalimat hadis yang dikatakan oleh Rasulullah,
Man sabaro zafaro. Barang siapa yang bersabar pasti beruntung. As-sabru yu'inu kulli amalin. Kesabaran itu bisa membantu segala pekerjaan. Nah, dari ungkapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab 4 poin ini, mudah-mudahan untuk kita muhasabah, iktibar, kita bisa bermasyarakat, bermaslahat, bergaul, dimanapun kita berada. Kalau kita menjaga 4 poin ini, insya Allah akan membawa kita bahagia dunia akhirat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Al-Fakir, mohon maaf apabila ada kata-kata penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Waghfir lana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah kita ketemu kembali di channel YouTube kami. Kita akan belajar bersama-sama tentang hukum Islam atau fikih Islami bersama Ustadz Erwin Al-Sanwani, pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Khairul Insani, Pasar Pagi, Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, tema hari ini masih lanjutan dari tema yang kemarin, air bersuci, mandi, dan berwudu bagian kedua. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus kita yang hadir dan juga dimanapun jamaah channel ini, insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan ya, langsung tanya-tanya aja. Siap. Pertanyaan pertama, fakta atau mitos kalau perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh memotong kuku atau rambutnya? Ya, itu fakta. Mm-mm. Fakta. Sebab menurut Imam Syafi'i, ilmu fikih Islami, bahwa bagian tubuh ini mesti seluruhnya disucikan, dibersihkan. Kalau sudah dipotong berarti bagian itu tidak suci atau belum bersih, kita sudah bersih. Jadi bijaknya lebih baik jangan dilaksanakan pemotongan kuku atau rambut sebelum kita benar-benar bersih dan suci. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Terus ini ada pertanyaan kedua lagi. Kalau kita lagi kepengen menggauli istri, sedangkan istri kita lagi halangan atau menstruasi, nah gimana tuh solusinya? Dan gimana hukumnya kalau kita tetap ingin melakukannya? Gimana tuh, Pak Ustaz? Ya. Jadi solusinya, seorang istri yang soleha itu yang mengerti kebutuhan suaminya. Ya. Dalam sebulan berapa kali melakukan aktivitas itu. Ya, kalau sehari 3 kali? Itu namanya sudah apa? Udah kayak minum obat ya? Itu sudah di luar kemampuan manusia yang sewajarnya. Jadi istri yang soleha, yang memahami kebutuhan suami dalam sebulan atau dalam seminggu misalnya sekali ataupun sebulan itu bisa 4 kali. Jadi istri walaupun lagi menstruasi bisa memberikan servis yang terbaik untuk suaminya. Yang terpenting, mantap. Yang terpenting adalah perlu diketahui oleh para jamaah semua, dari atas pusar ini sampai di bawah dengkul itu adalah zona merah yang dilarang. Gitu. Itu yang emergency tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi kalau dari pinggang ke bawah nggak boleh ya? Ya, jadi bagiannya dari udel, dari pusar ini ke atas itu boleh. Kita mau ya seperti hubungan biasa, gitu, menyentuh apa itu boleh. Tapi yang di bawah pusar sampai di bawah dengkul, di atas dengkul itu jangan. Itu zona merah atau emergency, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau dilakukan tanpa ilmu pengetahuan agama yang belum nyampe sama seseorang itu maafu anhu, kata Rasulullah. Allah memaafkan karena tidak nyampe ilmu agamanya. Setelah mengerti kajian ilmu fikih ini di channel ini, itu jangan sampai dilakukan. Jadi ada toleransi suami sama istri pun harus memahami kebutuhan suami. Jadi kalau bisa memberikan servis kepada suami dengan baik dan bisa tersalurkan punya suami ini secara puas, itu sudah
sudah suatu kebaikan dalam rumah tangga gitu. Yang penting ada koridor etika-etika yang tidak boleh dilanggar dalam agama, yaitu yang tadi saya bahas, dia atau dari pusar ini sampai ke bawah dengkul ini atau lutut ini tidak boleh disentuh ataupun sesuatu dimasukkan, itu tidak boleh, karena itu zona merah. Oh iya iya, oke oke. Hmm. Kita lanjut ya pertanyaannya. Ya silakan. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Gimana kalau kita tinggal di perumahan nih, Iya, yang ada cuma air pump dan airnya bau karat dan kaporit biasanya tuh. iya. Apakah bisa dipakai untuk bersuci? Sah atau tidak tuh? Ya, jadi dipakai bersuci ataupun berwudu, kita cium dulu air pump itu ya. Kalau dia berbau kaporit itu kan obat. Iya. Jadi ilangin dulu baunya. Jadi diendepin dulu, gitu. Kecuali ya bau lumpur atau tanah. Air itu ada yang bau lumpur kan, itu sah dan afdol untuk melakukan bersuci atau berwudu. Tapi kalau kaporit ini kan obat, Iya, iya. obat apa kuman apa-apa kan, di suatu perumahan itu, itu harus hilang baunya dulu. Menurut Imam Syafi'i seperti itu, hilang baunya dulu, sudah hilang baru dipakai. Yang penting syarat sahnya air itu bisa pakai bersuci ataupun berwudu, yaitu mutlak air itu. Dan udah mutlak hilang rasa bau kaporitnya. Jadi dia diendap dulu gitu kan. Makanya kalau emang ada di perumahan pakai air pump itu, harus punya tower. Itu untuk keadaan istilahnya kalau kita mau berwudu. Iya, iya. Gitu. Jadi sah kalau rasa bau kaporitnya setelah hilang. Karatnya? Kalau ya sama. Kalau bau karat kan beda, bukan obat dia. Gitu. Berarti nunggu bau karatnya hilang juga ya? Iya, gitu. Jadi satu-satunya cara yaitu air itu dari pump harus disimpan ke tower. Gitu, diendapin dulu ya? Diendapin dulu. Jadi itu bisa untuk kita pakai suatu saat 5 waktu kita sholat, ataupun kita untuk mandi wajib. Oh iya iya, oke. Oke, gimana guys? Mau lanjut pertanyaannya? Atau teman-teman yang mau tanya-tanya atau konsultasi bisa melalui nomor HP di bawah ini. Konsultasi umat ya, atau konsultasi jamaah. Ya, konsultasi layanan umat. Oh iya, konsultasi layanan umat. Ya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Gini Ustadz, sekarang lagi tren gaya rambut yang diwarnai bagi kaum perempuan, serta kuku dikutek dan diwarnai, apa hukumnya? Dan kalau untuk pria juga gimana hukumnya? Ya, jadi kalau rambut diwarnai, untuk yang perempuan dulu nih. Ya, untuk perempuan ya. Iya. Jadi rambut diwarnai ini, itu menurut 4 mazhab itu diperbolehkan yang tidak hitam. Oh gitu. Jadi gini, jadi mau warna kuning keemasan, ya, mau warna pirang, apa ya, itu boleh-boleh saja. Jadi hukumnya makruh. Ya. Iya, sebab apa? Itu zaman perang Badar juga Rasulullah dan sahabat dan pengikutnya semua ada memakai itu untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, tapi kalau dia warnanya sejenis dengan rambut yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu warna hitam, itu tidak diperbolehkan. Terus kalau masalah kuku ini dikutek, itu tidak diperbolehkan juga. Sebab apa? Sebab itu tidak menyerap air wudhu. Bagaimana untuk mandi wajibnya? Itu juga tidak menyerap. Jadi ada solusi pengganti, yaitu pacar Mekah. Yang biasa orang haji atau umroh, itu ada oleh-olehnya. Itu boleh. Jadi kan penuh dengan warna juga itu. Jadi masih bisa mempercantik diri dengan secara syar'i. Gitu. Kalau untuk laki-laki, rambut pirang itu boleh-boleh saja. Rambut pirang, apa kekuning-kuningan, boleh. Tapi kalau dia pakai kutek, tidak etis. Karena tidak etis. Yang kedua juga tidak sah. Dan tidak cocok untuk laki-laki pakai itu. Oh itu untuk laki-laki, nggak pakai kutek ya?
ya pakai kutek maupun pakai pacar Mekah laki-laki tidak etis gitu. Tidak etis ya. Iya, karena kan itu untuk kaum Hawa. Oh gitu gitu. Iya, heeh. Ya tapi di zaman sekarang laki-laki juga sering pakai kutek juga tuh. Pakai pewarna kuku. Ya, belum mengerti mungkin ilmunya. Oh Belum iya, nyampe. iya. Oke. Jadi itu yang disebut sama Rasulullah maafu anhu, Allah maafkan itu. Tapi kalau dia sudah mengerti, mendengar dari tayangan YouTube atau dari dengar-dengar di sekitar tempat tinggalnya masjid ada majelis taklim ibu-ibu segala itu ghairu maafu anhu, Allah tidak memaafkan dan mendapat dosa. Gitu. Jadi sebaiknya mengikuti fitrah jenis kelamin masing-masing gitu. Iya. Karena Allah ciptakan kita kaum Adam, laki-laki, ya gaya laki-laki. Jadi tidak boleh ngikut-ikut gaya-gaya orang-orang yang tidak sesuai dengan etika, adab, dan kebiasaan ketimuran Indonesia. Oh iya. Itu. Oke. Ngopi dulu Pak Ustaz. Oh iya. Terima Santai-santai. kasih. Iya. Oke guys, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Pak Ustadz. Apakah hukumnya kita makan dan minum dan potong rambut setelah berhubungan suami istri, tetapi belum mandi wajib atau mandi junub? Iya. Kita makan minum, tapi belum mandi junub, apakah hukumnya itu? Iya, itu makruh. Makruh hukumnya. Jadi sebaiknya kata Rasulullah disegerakan untuk mandi wajib. Oh iya. Dari setelah kita hubungan dengan istri, istilahnya atau rutinitas suami istri itu langsung disegerakan mandi wajib, mandi junub itu. Karena namanya umur Allahu a'lam bisawab. Gitu. Terkadang spontanitas Israel langsung nyabut nyawa kita. Iya, kayak gini ngobrol kalau emang kontrakan kita habis di dunia ini langsung Allah cabut melalui Israelnya. Mau dalam keadaan junub kita. Jadi menurut hemat para ulama salafus soleh, para tabi'in dan juga Rasul kita tercinta, setelah hubungan dengan istri itu wajib disegerakan mandi wajib itu. Dan masalah makan minum itu makruh. Makruh ya? Makruh. Tapi sebagusnya makan minum itu dihindarkan dulu sebelum kita mandi wajib. Supaya apa yang dimakan sama kita semuanya halalan, thayyiban, mubarakah. Oh iya. Terus masalah rambut dipotong, masa setelah kita sebelum mandi junub atau mandi wajib rambut udah potong kuku, potong rambut? Nah, kan tidak etis. Masa udah hubungan kita langsung potong rambut di mana? Di barbershop. Iya, karena kita buru-buru. Iya, itu kan bukan kerjaan orang mukmin sebenarnya. Orang mukmin ini kerjaannya selalu teliti dan telaten. Jadi setelah melakukan hal-hal yang emang kebutuhan secara rohani, mau baik istri maupun suami, itu harus disegerakan dulu kaidah ilmu fikihnya atau syar'inya, yaitu dimandikan dulu jasad kita ini, mandi wajib. Setelah itu kita makan. Nah, setelah makan baru kita keluar untuk potong rambut, dipangkas rambut atau di barbershop. Nah, itu yang bagus itu etikanya. Nah, secara adab kemanusiaan dan juga adab agama. Oh iya. Iya gitu. Karena kita kan bukan orang barat, kita orang ketimuran. Nah, jadi harus pakai etika. Jangan sampai itu ditinggalkan. Generasi terdahulu kita tinggalkan itu. Nah, itu. Jadi kita harus terapkan itu konsepnya. Oke, terima kasih buat Pak Ustadz ya, tanya-tanyanya. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Hai guys, alhamdulillah tidak terasa telah sampai di acara penutup dan doa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan penonton dimanapun Anda berada. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada ucapan saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Baiklah, para jamaah Khairul Insani dan Khairul Insani Channel dimanapun berada, sebelum kita tutup acara pada kali ini, kita berdoa seperti biasa tradisi Khairul Insani Channel dan channel ini untuk berdoa. Mudah-mudahan doa kita, doa dari siapapun yang mengaminkan, Allah ijabah hasil maksudnya. Karena doa adalah kesenangan Allah. Allah berkata, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Insya Allah mudah-mudahan yang bermasalah Allah permudah urusannya, yang tidak memiliki anak Allah berikan anak yang soleh dan soleha insya Allah. Yang belum punya jodoh, insya Allah Allah akan segerakan. Tahun yang akan datang Allah berikan jodoh yang soleh ataupun yang soleha, yang bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang bermasalah ekonomi, usaha, mudah-mudahan Allah melapangkan segala urusan, melapangkan rezekinya supaya lancar dan berkah. Karena Allah adalah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya, karena Allah memiliki dunia beserta isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kulli halalin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la ta'ala zanban illa ghafartah, wala haman illa farazatah, wala jahlan illa alamtah, wala maradhan illa safaitah, wala waladan illa baraktah, wala qur'anan illa hafazatahu wa haqaqtah, wala dainan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbiru dabbir, ya muyassir yassir, ya musilu sahil, alaina kullu asirin bijal basirin nazir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azizu ya hakim, ya ghafuru ya rahim. Ya Allah, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha kuat, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami daya upaya untuk menghadapi kehidupan ini yang begitu serba sulit ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha rahman dan maha rahim, berikanlah rasa luas asih kepada jamaah kami yang dimanapun berada, yang sedang lagi mengalami kesempitan, lapangkanlah ya Allah. Yang sedang tidak memiliki jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Yang tidak memiliki anak ya Allah, berikanlah anak yang soleh-soleha, yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya ya Allah. Tatkala ada ya Allah rezeki yang sempit, lapangkanlah ya Allah. Tatkala ada kesempitan, lapangkanlah ya Allah. Engkau yang maha segala-galanya. Allahumma la ta'dala zanban illa ghafartah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya azizu ya hakim ya ghafur ya rahim. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ada jamaah kami dimanapun berada yang sedang punya cita-cita mulia, yang punya hajatnya besar ya Allah, tolong diijabah. Ya Allah, tolong diijabah. Hasil maksudnya yang akan datang diijabah, menjadi lulus, menjadi berhasil, menjadi sukses dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asal qurabul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu li khamsatun utafi biha harul waba ilhatima al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fatima. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmah dan ada keberkahan untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini.
Wallahu a'lam bishawab. Waghfir lana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.